I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desintawati dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 61080823000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang isu etik dalam pelayanan kebidanan. Isu etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Kemudian isu etik biasanya terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat, teman sejawat ataupun teman kesehatan lainnya. Dan di sini saya akan mengambil kasus pelanggaran kode etik, yaitu seorang bidan yang menelantarkan pasien bersalin di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Baik, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, sekitar 3 tahun yang lalu, ada seorang ibu yang bernama Aljannah berumur 25 tahun, yaitu warga desa Ketapang. Ibu tersebut mengalami kontraksi sekitar 21.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian, ibu tersebut melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan Sri Fuji tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga Ibu Aljannah bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Namun hingga waktu kurang lebih 30 menit, bidan Sri Fuji tidak kunjung menemuinya dengan alasan karena bidan Sri Fuji sedang sakit dan tidak bisa membantu persalinan ibu tersebut, yaitu Ibu Aljannah. Dan akhirnya setelah berjam-jam Ibu Aljannah tidak ditangani, Ibu Aljannah pun melahirkan bayinya dengan dibantu oleh warga setempat. Tetapi selang waktu 1 jam, bidan Sri Fuji menemui pasien dengan menggunakan APD lengkap dan bahkan tidak terlihat sakit sama sekali. Kasus penelantaran ibu hamil yang hendak melahirkan itu pun menjadi perhatian hampir semua elemen masyarakat di Kabupaten Sampang. Dengan kejadian ini, Dinas Kesehatan pun mencabut izin praktek bidan Sri Fuji dengan alasan bidan Sri Fuji telah melanggar kode etik kebidanan. Dan dari analisis kasus ini pun merupakan kode etik kebidanan pasal 2, yaitu penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, serta kesehatan dan keselamatan klien. Dari pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa semua tenaga kesehatan termasuk bidan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta sumpah profesi yang telah diucapkan sebelumnya. Dan pada kasus ini, bidan tersebut telah menelantarkan pasien yang akan melahirkan di depan gerbang rumahnya tanpa menemui pasien dan hanya berpesan pada keluarganya bahwa bidan tersebut sedang sakit. Dan setelah 1 jam melahirkan, bidan tersebut pun datang dan menemui pasien dengan APD lengkap tanpa terlihat sakit. Dan saran pada kasus penelantaran ibu hamil yang ingin melahirkan ini, sarannya yaitu bahwa tenaga kesehatan harus mematuhi kode etik yang ada. Terutama pada bidan dalam kasus ini,
Sebagai bidan yang telah mengucap sumpah profesi dan menyetujui kode etik, harus lebih profesional dalam melayani klien ataupun pasien, walau dalam kondisi apapun, karena hal ini bersangkutan dengan nyawa, bahkan 2 nyawa sekaligus, yaitu ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block.